Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai kinerja, perkenalkan, nama saya Justina, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A951248380. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 71 Sungai Sayang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Berarti siap ya untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap? Siap, Bu. Nah, untuk memulai pembelajaran, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Hari ini giliran siapa yang memimpin doa? Baik, Bu. Oke, Alif, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Siap gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Sadaqallahul azim. Amin. Siap gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih Alif telah memimpin doa hari ini. Silakan duduk. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Kelas 5 mana suaranya? Iya, yo. Lihat kiri dan kanannya. Iya, yo. Adakah kursi tak berpunya? Lengkap semua. Alhamdulillah lengkap semua. Berarti siap ya kita menerima pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita melanjutkan, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Sinta, oke, boleh maju. Siap ya? Indonesia tanah airku, dan tumpah
Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Terima kasih Sinta telah memimpin hari ini. Supaya kita semangat ya memulai pembelajaran hari ini, kita breaking dulu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bangun pagi menerima ayo bermasyarakat, lakukan istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, semangat. Ibu ingatkan dulu ya, kita sudah pernah membahas tentang kesepakatan kelas. Ada berapa kesepakatan kelas kita? 7. Ada 7. Apa aja? Silakan dilihat. Saling menghormati, berani bertanggung jawab, saling bekerjasama, menjaga kebersihan, tidak jujur, semangat Semangat belajar yang terakhir ya. Oke. Di sini materi kita hari ini tentang sifat-sifat cahaya. Sebelumnya itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik bisa mengetahui sumber-sumber cahaya yang ada di sekitar lingkungannya dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan dengan benar. Itu dia tujuan pembelajaran kita. Karena membahas cahaya, sekarang Ibu tanya, apa itu cahaya? Ada yang tahu? Pernah dengar? Ayo. Oke, Rafli. hal yang tidak bisa lihat dengan mata. Oke, hal yang bisa kita lihat dengan mata. Benar. Yang lain ada yang tahu jawaban yang lain? Oh, Lisa. Cahaya adalah energi yang memungkinkan kita melihat. Cahaya adalah energi yang memungkinkan kita untuk melihat. Oke, nah semua jawabannya ya. Jadi cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat dengan mata. Sekarang Ibu tanya, di dalam kelas kita di sini, apakah ada cahaya? Ada. Nah, apa aja sumber cahaya yang ada di dalam kelas ini? Matahari. Matahari. Apakah ada cahaya lain? Tidak. Tidak ada. Ada ya. Ini salah satu dia memberikan cahaya sehingga kita bisa melihat yang ada tulisan di sini. Salah satunya ya. Kalau di rumah kalian, apakah ada cahaya? Ada. Ada. Cahayanya apa aja di sumbernya? Lampu. Ada lampu. Senter. Oke, ini bisa menghasilkan cahaya terus. Lilin. Ini biasanya ya. Nah, kalau itu secara alami
khusus yang di dalam tubuhnya yang bisa menghasilkan cahaya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan video, silakan disimak. Di sini akan menjelaskan salah satu sifat cahaya. Tolong diperhatikan ya. Lihat ke depan. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, ungu. Atau biasa kita sebut dengan magic green. Sekarang, aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan, bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Lihat itulah tadi video ya. Sekarang ibu akan bertanya dulu. Berdasarkan yang kamu lihat tadi, video apa yang kalian lihat? Oke, Terbentuknya pelangi. Oke, proses terbentuknya pelangi. Kalau bagaimana terbentuknya pelangi berdasarkan video di depan tadi? Ya, Cahaya matahari diuraikan oleh air hujan sehingga akan membentuk 7 warna pelangi. cahaya matahari Diuraikan diuraikan. oleh air hujan Cahaya matahari diuraikan oleh air hujan. Terus sehingga akan membentuk 7 warna pelangi. sehingga akan membentuk 7 warna pelangi. Oke, itu merupakan salah satu sifat-sifat cahaya yang totalnya ada 6. Nah, jadi berdasarkan video tadi kita bisa memodifikasi membuat pelangi dengan cara sederhana. Dan hal itu akan membentuk pelangi. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat cahaya yang lain, kita akan melakukan percobaan dan diskusi melalui kelompok. Nah, sudah terbentuk semua kelompoknya ya? Oke, sudah ya. Bu bagikan angka PD-nya dulu.
setelah itu kalian persiapkan bahannya. Alat dan bahannya sudah ada? Sudah. Lengkap semua ya. Kalau sudah, sekarang kamu ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Selanjutnya tulis kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan di sini. Nanti kita akan mempresentasikannya. Ayo silakan dimulai. Ini alatnya apa aja nih? Ada air, pensil, pakai gelas. Jadi apa yang terjadi di sini? Bentuk pensilnya gimana? Nah, kayak bentuk mata atau bengkok ya. Kalau yang di sini, alatnya apa? Alatnya apa aja? Gelas, ini ya, air, temper. Bendanya ada yang bening, ada yang lengkap. Oke, silakan dilakukan. Kalau yang ini, alat dan bahannya apa? Cermin. Oh, cukup cermin dan lampu atau senter. Apa hasilnya? Diapakan dulu. Oh, disenter cerminnya. Apa hasilnya? Oh, memantul. Kembali lagi. Oke. Ini menggunakan 2 cermin. Bisa lebih? Kalau digerakkan lampunya gimana posisi pantulannya? Oke. Kalau yang sebelah sini ada apa giginya? Bengkok ya, Mas? Apa? Coba diapakan dulu. Disuruh sejajar ya. Apa hasilnya? Nampak cahayanya? Ah, kayaknya terlihat. Terus instruksinya apa lagi? Oh, oke. Coba geser. Nah, udah geser. Apa hasilnya? Apakah terlihat cahayanya? Iya. Silakan ditulis hasilnya ya. Ini halaman 4 dan 5 akan membahas ini. Hati-hati payungnya ya. Gimana, apa ada yang susah percobaannya?
ulang percobaan? Ini alatnya apa aja tadi? Ada bilik, koset ya, perhitungkan sama ini untuk apa? Pelopak. Jadi berdasarkan percobaan kalian, aktivitas cahaya apa yang dilakukan? Dengan cahaya merambat seluruh. Kan ada 2 langkah ya. Langkah yang pertama gimana hasilnya? Cahaya terlihat ya. Kalau cara yang kedua tidak terlihat, kenapa? Iya, tidak terlihat dan dijalani oleh kita yang mau gelap. Kalau yang di sini halaman berapa kalau di buku? Halaman 4 ya? Baca bukunya ya. Rasanya biar bisa paham. Apa yang dibaca? Ini. Halaman berapa tadi? Halaman 4 ya. Halaman 4. Sifat apa yang kamu hasilkan dari percobaan kamu ini apa? Ya, bisa menghapus. Kalau dia memang ada 3 bahan, bahan yang pertama apa yang kita pakai dulu? Yang penting dulu. Ini yang kedua, ini yang penting tapi berwarna. Kalau yang penting gimana hasilnya? Oke, kalau yang gelap tidak ada bayangan pasti, tidak ada cahaya, tidak bisa ya. Kalau yang ini yang penting tapi berwarna. Baca ya, hasilnya ada seperti cahaya apa aja yang lain.
Oleh karena itu, kita bisa menemukan kelas Di halaman 4 tadi ya. Jadi ada berapa cahaya di sini? Ya, ada. Kalau yang ini maksudnya apa tadi? Cuma cahaya apa? Cahaya bisa di? Kalau saya kita tekan kaca yang ini gimana? Apakah bisa takut? Tidak. Kenapa tidak? Karena berhenti kalau yang ini. Kalau yang kita jadinya beda ya. Ini. Nah, nanti dia udah mantul. Dan cahaya itu akan bergerak sesuai dengan tugasnya, dengan medianya. Kalau sudah ini akan juga dia. Halaman berapa? Halaman 4. Apa materi di situ? Apa tadi di sini merambat? Merambat. Yang mana? Yang mana? Oh, yang mana? Ini gambar apa? Di dalam di mana dia? Di hutan. Dia masuk di tengah-tengah dedaunan. Jadi kalau di sini ini, kalau di rumah kalian pernah lihat cahaya masuk di tengah-tengah di rumah kalian? Pernah lihat kan cahaya? Jadi ada tengah-tengahnya. Pernah. Nah, berarti itu lampu itu dijelaskan bahwa cahaya bergerak kalau yang ini dalam kehidupan sehari-hari yang cahaya bisa dijelaskan contohnya apa? Contohnya ya pensil yang ini akan kita kalau lainnya juga ke saat saya pergi ke kolam berenang. Nah kalau kamu lihat itu terlihat dangkal ternyata aslinya dalam atau ke kolam ke danau gitu hati-hati. Rakli gimana? Ini berarti sudah ditutup pintunya, bukunya sudah selesai? Sudah? Apa tadi ibu ingatkan lagi? Pak, apa tadi sifat cahaya di sini? Cahaya bisa menembus benda yang apa di dalam kelas ini? Yang contoh cahaya bisa menembus benda bening di dalam kelas ini. Kaca mana? Jendela. Jadi cahaya dari matahari masuk ke dalam ruangan ini menerangi kita. Selain itu yang bisa kita pakai sumber cahaya di sini apa? Lampu. Ini ya. Kalau mati lampu pakai apa? Kalau malam pakai lilin. Ini juga sudah selesai. Ada berapa sifat yang kalian sudah dapatkan di sini? Satu. Apa hasilnya?
warna. Yang mana percobaan yang kalian pakai di sini? Ini. Kalau yang ini, ya tadi masuk buka. Ini seperti ketika sedang belajar berarti. Ya, baru nih sama yang kalian tadi. Oke? Sudah semua? Percobaannya? Sudah? Sudah belum? Sudah banget sudah? Nah, kasusnya sudah ditulis? Nah, kalau sudah, berarti kita akan mempresentasikan satu persatu per kelompok hasil percobaan dan diskusi kalian. Siapa yang ingin maju pertama? Kali, siapa yang maju? Oh, oke. Putri, Roma Putri ya. Rahma, Danisa, Dinda, silakan maju. Ayo, silakan. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kelompok kami. Alat dan bahan: kardus atau karton, gunting, lilin, dan paku atau solasi. Langkah-langkah: lubangi bagian tengah pada ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton tersebut dengan posisi 3 lubang sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Kemudian coba geser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Jadi percobaan ini membuktikan salah satu sifat dasar cahaya, yaitu cahaya merambat lurus. Percobaan ini menunjukkan bahwa cahaya dari lilin hanya dapat dilihat jika ketiga lubang pada karton berada dalam posisi sejajar. Ketika salah satu digeser sehingga lubangnya tidak sejajar, cahaya tidak dapat terlihat lagi. Hal ini membuktikan bahwa cahaya merambat dalam garis lurus. Itulah hasil dari percobaan dan diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, siapa? Oke, Fadli. Jadi apakah benda gelap dapat ditembus oleh cahaya? Tidak, benda gelap tidak dapat ditembus oleh cahaya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Jadi pertanyaan Fadli tadi apa jawabannya? Benda gelap tidak dapat ditembus oleh cahaya. Oh, oke. Benda gelap tidak dapat ditembus oleh cahaya. Tadi kalian melakukan 2 langkah percobaan. Yang pertama ketika kotak yang dilubangi sejajar rumahnya. Bagaimana cahaya lilinnya apakah nampak? Terlihat.
pagi-pagi atau di siang-siang hari itu cahaya matahari biasanya masuk di sela-sela mata itu nampak. Itu jadi salah satu contoh cahaya cahaya yang nampak lurus. Ada yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Kelompok satu? Tidak ada ya. Jadi ibu akan sudah paham semua. Oke, kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok satu silakan duduk kembali. Yang mana lagi? Kelompok yang mana yang mau tampil lagi selanjutnya? Oh, kelompok dua, Cinta sama Laila, Rahman dan Nia. Silakan maju ke depan. Siapa yang akan mempresentasikan? Oh, Ale. Oke, boleh. Silakan. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kelompok kami. Alat dan bahan: gelas, air, senter. Langkah-langkah percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Benda transparan atau bening, cahaya akan diteruskan hampir seluruhnya. Benda berwarna gelap, cahaya akan banyak diserap, sehingga yang terbentuk akan terlihat jelas dan gelap. Benda bening tapi berwarna, cahaya akan diteruskan tetapi sebagian spektrum warna cahaya akan diserap oleh pigmen warna pada benda sehingga cahaya yang diteruskan akan memiliki warna yang sesuai dengan warna tersebut. Itulah hasil dari presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang ingin bertanya? Tidak Oke, ada. Jelas berarti. Kalau begitu ibu yang tanya. Tadi ada 3 bahan, yaitu benda yang bening, benda bening tapi berwarna, sama terakhir benda gelap. Tadi yang ibu mau dengar benda yang bening tapi berwarna menghasilkan apa? cahaya tetapi tidak jelas. Nah, tidak jelas dan biasanya sesuai dengan warna wadah. Kalau yang ini pakai warna apa ini tadi yang keluar warnanya? Warna apa? Bayang jauh. Warna hijau. Iya, kenapa? Karena sesuai dengan bendanya warna hijau. Tuh. Kalau yang gelap tadi pakai pakai apa kalian buku ya? Iya. Bagaimana? Apakah nyambut cahayanya? Tidak. Tidak. Jadi sifat cahaya apa yang kalian dapat dari percobaan ini? Cahaya bisa menembus benda-benda yang bening. Nah, oke, cahaya bisa menembus benda-benda yang bening. Kalau benda yang gelap, tidak Bisa. bisa. Itulah tadi juga jawaban dari pertanyaan Fadli. Oke, nah, yang lain masih ada yang ingin ditanya? Tidak. Ada. Nanti Ibu Angga sudah paham ya ini. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Kelompok selanjutnya siapa yang mau maju? Kelompok Aura, Arif, Fadli, dan Lia. Silakan maju ke depan. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan diskusi kelompok kami. Alat dan bahan: 2 cermin senter. Langkah-langkah
Percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Lebih keras suaranya apa? Berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan cahaya dapat dipantulkan saat cahaya senter diarahkan ke cermin datar. Cahaya tersebut tidak menembus cermin, melainkan dipantulkan kembali. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Cahaya tergantung pada sudut datang cahaya ke cermin jika posisi cermin diubah, arah pantulannya juga berubah sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, kelompok yang lain ada yang oke, Alif. Mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Nah, kenapa ya kelompok 3 siapa yang menjawab? Oh, Fadli, apa? Karena cahaya memantulkan bayangan dari cermin ke mata kita. Karena cahaya memantulkan Bayangan bayangan dari cermin dari cermin ke mata ke mata kita. Oke. Tadi dibilang cahaya dapat dipantulkan dari cermin. Gimana praktiknya teman-teman yang mau lihat gimana? Ayo coba praktikkan satu cermin aja coba. Ayo. Gimana hasilnya? Apakah memantul ya? Nah, kalau kita kalau saling berhadapan seperti ini berarti dia saling memantulkan juga dan sesuai dengan sumber atau wadah yang kita pakai. Oke. Nah, jadi berdasarkan percobaan kalian, tipe cahaya apa yang kalian temukan? Cahaya dapat. Oke, cahaya dapat dipantulkan. Betul sekali. Yang lain masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3, silakan duduk. Kelompok terakhir. Raffi, Afrika, Ridwan, dan Aisyah, silakan maju. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya akan mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kelompok kami. Alat dan bahan: gelas berisi air dan pensil. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Percobaan ini menunjukkan fenomena pembiasaan cahaya ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Pensil akan terlihat patah atau bengkok jika pensil dilihat dari samping luar gelas. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak Tidak ada. Kalau gitu ibu yang nanya tadi pakai alat dan bahannya apa? Air, gelas pensil. pensil. Kalau dilihat yang dari yang dipegang kita, gimana bentuk pensilnya teman-teman? Bengkok. Karena apa? Karena cahaya bisa dibiaskan sehingga dia terlihat bengkok padahal aslinya tidak. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Tolong tepuk tangan. Ini jelas ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas individu yang dikerjakan sendiri-sendiri. Sumbernya
Di sana ada nama, kelas, dan nama absen. Tolong diisi. Absennya berapa? Ayo, datang nama, tulis namanya. Tulis nama absen, sama kelas. Kelas berapa kalian? Kelas 5. Kirain lupa, kelas 5 ya. Tulis. Tulis jawaban. Jawaban nomor 1 apa? Apa yang membuat apa tulisan berbahaya? Kan sudah tahu ya. Apa yang dimaksud saya tadi jawabannya yang satu. Jawaban itu apa? Nomor 2 pertanyaannya, sebutkan sifat-sifat cahaya. Maka itu dengan percobaan kalian. Tidak berkelompok ya, individu, sendiri-sendiri aja isinya.
Ini kawan yang lain selesai. Ini gimana? Sudah? Lanjutnya? Belum. Kita langsung aja. Sudah selesai? Yakin sudah? Sudah semua? Masih ada waktu. Kalau yang masih ingin memperbaiki jawabannya, yang dirasa belum benar, silakan dicek lagi jawabannya.
dimulaikan. Oke. Selanjutnya kita refleksi dulu ya. Jadi dari pembelajaran hari ini, yang mana yang paling menarik kegiatan apa? Melakukan percobaan. Oke. Dari sifat cahaya yang paling mudah kalian pahami yang mana? Oh, berarti beda-beda jawabannya ya. Tapi biasanya ini sesuai dengan yang kalian praktikkan tadi ya. Oke. Apakah masih ada yang perlu kalian pelajari lebih lanjut tentang sifat-sifat cahaya? Sudah paham. Yakin sudah paham? Berarti sudah cukup pembahasan kita tentang sifat-sifat cahaya. Kalau gitu ibu tanya, apa tadi salah satu manfaat cahaya di kehidupan kita? Melihat. Kita bisa Melihat. Oke. Kalau yang di ruangan kelas ini, apa salah satu contoh cahayanya? Matahari. Matahari menembus kaca Bening. Oke, betul. Ada yang lain? Ada contoh sifat cahaya yang lain? Proyektor. Ayo, proyektor. Ini salah satu benda yang menghasilkan cahaya. Oke, betul. Selanjutnya, ibu nanya lagi nih. Kalau di rumah kalian, kan pasti ada cahaya. Ada tidak? Ada. Apa aja sumber cahaya di rumah kalian? Lampu. Senter. Lilin. TV. HP, oke ya. HP juga bisa mengeluarkan cahaya ya. Apakah cahaya bermanfaat untuk kalian? Bermanfaat. Sama ya. Selanjutnya, ibu rasa untuk pelajaran hari ini mengenai sifat-sifat cahaya, ibu rasa kalian sudah paham. Nah, ibu akan menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Materi pertemuan selanjutnya yaitu topik kedua tentang melihat karena cahaya. Yang poin pertamanya yaitu bagian-bagian mata dan fungsinya. Jadi, ibu harap kalian di rumah mencari informasi tentang bagian-bagian mata dan fungsinya, bisa mencari di internet. Ibu rasa sudah pada punya HP ini, kalau enggak bisa minjam ya. Bisa mencari di internet, bisa melihat di buku besarnya, buku paketnya ya, atau bisa mencari di perpustakaan. Perpustakaan kita banyak ya buku-buku tentang bagian mata. Bisa? Bisa. Nah, jadi untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita menyanyikan lagu daerah dulu yang berjudul Anak Kambing Saya. Dari mana? Dari Desa Tenggara Timur. Nyanyi bareng-bareng ya. Iya. Dari mana kambing saya? Mana kambing kuat ada di bawah bahu? Dari mana kambing saya? Jatuh kambing kuat ada di kampung baru. Jaya Marita hehe, Jaya Marita hehe, Jaya Marita ada di kampung baru. Jaya Marita hehe, Jaya Marita hehe, Jaya
Oke, terima kasih atas semangatnya menyanyikan lagu daerah. Sebelum akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa setelah belajar dulu ya. Kalian silakan maju kembali untuk memimpin doa. Siap gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa setelah belajar.